Pemirsa, Pilkada Serentak 2020 adalah pesta demokrasi pertama di Indonesia yang digelar di tengah pandemi. Pilkada 2020 diwarnai isu dinasti politik ketika sejumlah kerabat dari pejabat negara menjadi calon kepala daerah. Bahkan sejumlah artis pun ikut bertarung untuk memimpin daerah yang dituju. Lantas bagaimana peruntungan kerabat pejabat dan artis bertarung dalam pilkada di tengah pandemi ini? Guna membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan telekonferensi. Sudah ada Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan. Terima kasih Pak Jayadi telah bergabung bersama kami. Pak Jayadi, kita lihat tadi beberapa daerah juga, atau kemarin beberapa daerah juga ada yang perang bintang. Di antaranya yaitu bintang di sini adalah ada kerabat pejabat dan juga ada dalam arti kata artis yang memang penyanyi dan juga pemain film. Nah, Anda melihatnya seperti apa sih Pak Jayadi? Seberapa besarkah memang mereka ini menjadi daya tarik dalam pilkada 2020 kali ini? Yang diberitakan banyak di media massa kemarin kan beberapa daerah yang memang terlihat paling dianggap seksi, menarik gitu. Pertama Tangerang Selatan ya. Itu ada pertarungan 3 keluarga politik di situ. Betul. Keluarga Pak Prabowo, keluarga Pak Ma'ruf Amin ya, dan keluarga dari dinasti politik lama di daerah Tangerang Selatan gitu. Nah, kemudian di Solo yang juga menarik, kemudian di Medan, juga di sejumlah daerah lain. Sebetulnya masuknya keluarga politik atau kerabat-kerabat dinasti politik dalam pertarungan seperti pilkada kan sudah lama terjadi. Cuman 2020 itu menarik karena ada dinasti politik baru yang terbentuk, yaitu dari keluarga Pak Jokowi, yang tadinya diperkirakan Pak Jokowi tidak terlalu tertarik untuk membangun dinasti politik begitu. Nah, tidak serta-merta kalau dia berasal dari keluarga kerabat politik lalu kemudian jaminan menjadi menang ya, meskipun peluangnya untuk menang cukup besar. Kenapa? Karena keluarga politik itu atau kerabat keluarga politik biasanya memiliki 2 sumber daya yang sangat penting dalam memenangkan pemilu. Satu, logistik ya, itu satu. Yang kedua, jaringan politik dan sosial. Itu 2 itu biasanya yang dimiliki oleh kerabat atau keluarga politik atau dinasti politik. Sementara kalau artis kan biasanya cuma punya popularitas gitu, dan popularitasnya artis biasanya terbentuk melalui media massa. Popularitas yang terbentuk melalui media massa itu berguna, tetapi dia harus diikuti dengan peningkatan kualitas dari popularitas itu. Jadi kalau misalnya seorang artis itu bertarung di sebuah tempat hanya mengandalkan popularitas dia selama ini tanpa itu diterjemahkan menjadi kerja di tingkat akar rumput atau lapangan, menjadi jaringan-jaringan simpul-simpul kekuatan mesin politik di lapangan yang kuat, maka itu tidak jaminan seorang artis itu akan memiliki kekuatan untuk menang. Tapi itu pun belum menjamin karena masih ada faktor lain, misalnya bagaimana lawan mereka, apakah mereka berhadapan dengan lawan yang sangat kuat atau tidak ya. Dalam konteks Solo misalnya, ya dengan mudah kita bisa memperkirakan Gibran menang kan. Orang tinggal bertanya berapa persen sih dia bakal menang, apa 80%, apa 90%. Kalau menurut hitung cepat kayak sekitar 85%-an atau lebih gitu ya. Kenapa? Karena di Solo itu semuanya dari hitung-hitungan kekuatan politik kan semuanya milik Gibran. Dia keluarga istana, punya jaringan logistik dan politik yang kuat. Dia bertarung di daerah yang menjadi salah satu basis utama PDIP. Dia juga didukung oleh semua partai politik yang ada di situ. Dia juga berasal dari keluarga Pak Jokowi yang punya legacy atau warisan politik yang bagus di Solo, dan mereka tinggal di Solo. Jadi susah untuk melawan. Yang agak menarik adalah di Medan ya. Ini pertarungannya agak sengit. Maksud saya agak sengit itu ternyata lawan dari Bobi Nasution bisa cukup kuat tuh berhadapan. Kalau menurut hasil hitung cepat kan dia memperoleh sekitar 45%-an. Itu cukup baik tuh melihat betapa masifnya gerakan dari Bobi Nasution dari segala penjuru itu untuk pilkada Kota Medan. Nah, kalau yang dari Tangerang Selatan, pelajaran penting yang kita bisa ambil kalau berdasarkan hasil hitung cepat, ternyata dinasti politik lokal lebih kuat dibandingkan dengan kerabat politik atau famili politik di tingkat nasional. Saya kira jawabannya ada di yang saya sebut tadi. Kekuatan kerabat itu ada di logistik dan jaringan politik,
Tetapi kalau dinasti politik, apalagi yang sudah lama seperti di Tangerang Selatan dan Banten pada umumnya, itu kan ini sudah berurat berakar. Ya. Mereka dinasti politiknya. Jadi hubungan mereka dengan grassroots politik yang menjadi basis utama pendukungnya selama ini sudah sangat solid sepanjang mereka bisa memeliharanya dengan pola-pola hubungan klientelistik, ya, patron klien. Ya. Biasanya menggunakan dukungan itu ditukar dengan misalnya dengan uang atau dengan barang atau dengan bentuk reward yang lain. Jadi itu yang saya kira yang bisa kita lihat kemarin. Keluarga politik, artis itu punya peluang untuk menang, tapi itu baru modal awal dan itu tergantung kepada bagaimana pertarungan di grassroots di tingkat lapangan. Nah ini dia Pak Jayadi, tadi kalau kita lihat terkait dengan baik itu dinasti politik lokal atau orang-orang yang memang dipilih menjadi dari grassroots-nya memang cukup kuat, terus kemudian ada juga artis, baik itu juga kerabat pejabat. Ada melihat ini para politik sendiri atau parpol sendiri mengambil bahwa orang-orang ini sebagai jalan pintaskah untuk mendapatkan suara dalam pilkada kali ini? Iya, memang partai-partai politik kita ini memang kesulitan ya untuk bertahan dengan kadernya masing-masing. Kenapa? Karena partai politik kita itu kan kekuatannya kecil-kecil. Paling tinggi kekuatannya kan 20%-an. Kecuali di beberapa daerah ya seperti Solo dan Bali. Tapi kan paling-paling 20%-an. Sementara kalau pilkada diikuti 2-3 pasangan, itu berarti partai politik itu mau tidak mau harus membangun koalisi untuk menang. Sehingga partai-partai politik itu kemudian beramai-ramai mencari siapa yang kira-kira paling mungkin memenangkan pertarungan. Ya, siapa yang paling mungkin? Yang paling mungkin itu adalah orang yang punya kekuatan lintas partai. Nah, yang punya kekuatan lintas partai itu bisa pengusaha yang punya uang banyak, bisa keluarga politik yang punya jaringan ke seluruh partai itu. Apalagi kalau misalnya jaringannya itu terkait dengan istana misalnya. Itu pertama ya. Yang kedua, partai-partai politik kita itu masih terpaku dengan pandangan bahwa yang namanya ikut kompetisi politik seperti pilkada itu fokusnya pada menang. Ya. Padahal ada aspek kedua dari kompetisi politik seperti pilkada, yaitu dia bagian dari kaderisasi partai sebetulnya. Jadi kalau dia menjadi bagian dari kaderisasi partai, maka orientasi menang itu tidak harus menjadi orientasi utama, kecuali kalau memang mereka siap. Tapi kan partai-partai kita begitu, walaupun mereka punya kader, misalnya muda yang diproyeksikan untuk menjadi pimpinan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka nggak mau tuh memajukannya. Mereka cari aja yang muda, yang lebih mungkin menang. Apalagi yang lebih mungkin menang itu memberikan mereka akses kekuasaan dan logistik yang lebih besar gitu. Jadi di situ faktor-faktor itu membuat partai-partai terlihat pragmatis. Yang ketiga, partai-partai ini kan tidak punya halangan untuk berkoalisi dengan partai manapun. Ya, mau cobalah Anda lihat itu pola koalisinya itu tidak ada tidak linier dengan yang ada di berbagai daerah atau tingkat nasional kan gitu. Karena tidak ada halangan. Mengapa tidak ada halangan? Karena secara ideologis, secara kebijakan partai, secara keorganisasian itu kan tidak terlalu berbeda partai kita yang satu dengan yang lain kan. Akibatnya mereka tidak punya halangan. Kalau mereka tidak punya halangan untuk berkoalisi satu sama lain, maka mencari orang yang kira-kira lintas partai yang bisa memenangkan pertarungan itu menjadi lebih mudah. Itulah saya kira yang menyebabkan partai-partai terlihat pragmatis. Dan di balik pragmatisme itu kan ada tuduhan yang pasti dibantah oleh partai-partai. Ada tuduhan soal transaksi dan mahar politik gitu ya. Tapi sekali lagi itu tuduhan yang tercium baunya di mana-mana tapi pasti dibantah oleh partai-partai dan saya pun agak sulit untuk membuktikannya gitu. Begitu Mbak Eliza. Jadi ke depan memang ini PR bagi partai kita untuk lebih fokus pada kaderisasi dan lebih fokus pada bagaimana mereka meletakkan kompetisi politik seperti pilkada itu sebagai bagian dari proses jangka panjang pengembangan
partai, terutama dari aspek kaderisasi. Ya, oke. Nah, ini terakhir mungkin tidak hanya ya, kalau kita lihat bahwa tadi jangan hanya berfokus pada kemenangan, tapi juga kita harapkan bahwa setiap janji-janji yang disampaikan baik dari kerabat pejabat ini ataupun artis yang memang naik pada pilkada kali ini adalah komitmennya nanti kalau memang akhirnya terpilih. Menurut Anda seberapa besarkah mereka mampu menjalankan atau seberapa komitkah mereka mampu menjalankan roda pemerintahan jika mereka terpilih? Betul. Kinerja dinasti politik yang ada selama ini kan banyak tuh dinasti politik ya. Jumlah penelitian lebih dari 50 dinasti politik di Indonesia di tingkat daerah. Kebanyakan itu menurut pemberitaan di media massa mereka tidak perform dengan baik. Malah banyak yang ketangkep sama KPK gitu ya. Nah, terkait dengan ini saya secara khusus ingin menyoroti Solo dan Medan. Kenapa? Karena kalau berdasarkan hasil hitung cepat, ya saya ingin mengatakan, saya secara ilmu politik itu sudah terbentuk dinasti baru di Indonesia, dinasti politik baru, yaitu dinasti politik Jokowi. Kenapa disebut begitu? Karena menurut definisi politik, dinasti itu terbentuk kalau ada dua atau lebih dari satu keluarga itu memegang kekuasaan secara berturut-turut atau secara berbarengan. Ya, nah sekarang kan tiga-tiganya berbarengan kan, ayahnya, anaknya, menantunya berbarengan, ya sampai 2024 lah minimal gitu. Nah itu seperti sudah terbentuk dinasti politik baru. Nah Gibran dan Bobi saya kira harus kita hargai sebagai anak muda yang tertarik untuk maju di politik. Tapi saat ini orang agak nyinyir begitu, ya secara umum dengan mereka berdua. Kenapa? Karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan mereka menang karena mereka sendiri. Tapi alasan yang paling kuat untuk mengatakan mereka menang itu karena mereka terbantu dalam posisi sebagai anak dan menantu presiden. Oke, saya kira sekarang tantangan terberat mereka adalah membuktikan bahwa walaupun mereka berasal dari dinasti politik, mereka tetap bisa perform. Satu, ya dengan kinerja yang baik. Ya. Dua, saya kira mereka harus mampu menjaga diri, membuktikan bahwa mereka tidak menjadi beban dari presiden. Ya, beban, baik dalam pengertian moral maupun dalam pengertian hukum. Gitu. Yang ketiga, mereka harus membuktikan bahwa kalau nanti mereka bekerja dengan baik, itu bukan semata-mata karena mengandalkan jaringannya ke istana. Gitu. Karena kan nanti kalau mereka perform dengan baik di berbagai posisi, orang bisa aja bilang ya wajar lah wali kotanya bagus, masyarakatnya banyak dapat bantuan kan dari istana gitu kan. Jadi memang dua orang ini berat tantangannya. Saya agak bersimpati dengan mereka ya kalau mereka terpilih secara resmi nanti. Nah, mereka harus membuktikan itu. Nah, yang terakhir saya kira mereka juga harus membuktikan bahwa mereka terpilih itu karena memang mereka punya komitmen untuk dua hal minimal. Satu, betul-betul perhatian pada kesejahteraan rakyat, karena itu yang paling diinginkan masyarakat dengan seorang pemimpin di daerah itu. Yang kedua, bahwa mereka betul-betul memiliki integritas. Dalam arti mereka masyarakat menginginkan pemimpin yang betul-betul memiliki kejujuran dan kemampuan untuk menahan diri untuk melakukan hal-hal seperti korupsi. Mengapa ini saya sebut? Karena iya, mereka tidak jadi kepala daerah pun mereka rawan untuk didekati pengusaha, didekati yang berkeinginan menjadi pejabat dan sebagainya. Apalagi mereka sekarang pejabat, jadi rawan itu. Nah, mereka punya tugas berat untuk betul-betul menjaga itu supaya nanti dinasti politik baru Pak Jokowi ini tidak terjebak kepada dinasti-dinasti politik yang lain. Ya, mereka kan ada dua sebetulnya motif dinasti politik itu. Satu, membangun reputasi keluarga yang baik. Yang kedua, mengumpulkan kekayaan. Nah, mudah-mudahan dinasti politik Pak Jokowi ini motivasinya yang pertama tadi, yaitu membangun reputasi keluarga dinasti Pak Jokowi seperti misalnya dinasti Kennedy di Amerika Serikat. Oke, baik. Jadi tantangannya lebih besar ya untuk itu. Baik, terima kasih Pak Jayadi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI.